Cerita dimulai dengan seorang pemuda yang sedang mencari pekerjaan. Berbagai tempat sudah dia datangi, namun tak ada satu perusahaan pun yang mau menerimanya. Dia adalah Yongki, pemuda yang baru saja lulus kuliah. Karena hari itu tidak mendapatkan pekerjaan, akhirnya dia pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat di perjalanan pulang, dia bertemu dengan seorang pedagang pinggir jalan yang menawarkan barang aneh kepadanya. Pedagang itu berkata jika barang tersebut adalah barang ajaib, dan Yongki adalah satu-satunya orang yang cocok dengan barang tersebut. Akhirnya Yongki pun tertarik dan membelinya. Pedagang itu berpesan kalau kotak itu harus dibuka tepat pukul 12 malam. Jika tidak, maka Yongki akan bernasib sial. Mendengar pesan itu, Yongki pun segera pulang ke rumah. Malam pun tiba, Yongki tidak sabar untuk membuka kotak ajaib itu, dan dia juga ingin mengetahui apa isi sebenarnya dalam kotak itu. Dia pun menunggu hingga jam 12, namun saat menunggu dia pun ketiduran. Dan ketika terbangun, ternyata masih jam 11 lewat 27 menit. Karena sudah sangat penasaran, Yongki pun melanggar pantangan yang diberikan oleh si pedagang. Dia segera membuka kotak itu, dan ternyata isinya hanya satu buah sarung burung dan selembar poster yang berisi nama perusahaan. Perusahaan itu bernama NIT. Yongki pun merasa kecewa dan merasa telah dibohongi oleh si pedagang. Keesokan paginya, Yongki mencoba pergi ke perusahaan NIT untuk melamar pekerjaan. Di sana dia diwawancarai oleh wanita cantik bernama Tim Jang. Saat di interview, Yongki justru terfokus pada dua bola futsal yang dimiliki Tim Jang. Tim Jang yang menyadari apa yang dilihat Yongki, kemudian justru menawarkan kue apam kepada Yongki, dan sampai akhirnya mereka bermain futsal bersama. Namun ternyata permainan itu hanyalah hayalan Yongki semata. Dia pun heran mengapa dia bisa menghayal sampai senyata itu. Rupanya Yongki tidak menyadari kalau itu adalah pengaruh dari dia melanggar waktu ketika membuka kotak ajaib. Setelah itu, kemudian Yongki berniat bertemu dengan seorang wanita yang dia kenal melalui sosial media. Dan ini merupakan kencan pertamanya bersama wanita yang bernama Joyun. Dalam pertemuannya itu, Joyun meminta Yongki untuk berpura-pura menjadi pacarnya dan akan membayarnya. Joyun yang sebentar lagi berulang tahun diminta oleh kedua orang tuanya untuk mengajak pacarnya datang ke rumah. Karena Joyun sendiri tidak memiliki pacar, maka dia meminta bantuan Yongki untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Setelah itu, Joyun mengajak Yongki ke rumahnya. Di sana tak sengaja Yongki melihat Joyun sedang mengganti busananya. Dan dari sinilah dia mulai tertarik kepada Joyun. Keesokan harinya Joyun memberitahu kepada Yongki hal apa saja yang harus dilakukan agar kedua orang tuanya percaya kalau mereka benar-benar berpacaran. Saat itu Joyun yang harus mendapatkan telepon karena urusan penting meminta Yongki untuk pulang terlebih dahulu. Ketika di perjalanan pulang, tak sengaja Yongki melihat seorang wanita cantik yang ternyata itu adalah ibunya Joyun. Dan dia bernama Haeyoung. Rupanya saat itu Haeyoung baru saja pulang dari membeli keperluan untuk di hari Natal. Lalu Yongki pun segera membantunya. Sesampainya di rumah, Yongki juga membantu Haeyoung untuk menghias pohon Natal. Hal tak terduga pun terjadi. Tiba-tiba saja dia terpeleset lalu terjatuh hingga pingsan. Setelah tersadar, Haeyoung pun menghampiri untuk memberinya air minum. Namun tak sengaja air minum itu jatuh tepat di celana bagian tengah milik Yongki. Lalu Haeyoung pun segera membersihkannya. Yongki yang tidak bisa menahan pun kemudian mengajak Haeyoung untuk bermain futsal dengannya. Permainan itu pun cukup lama dan akhirnya Yongki berhasil menjebol gawang milik Haeyoung. Namun sayang ternyata itu hanyalah hayalan dari Yongki saja. Saat dirinya tersadar, rupanya di hadapannya sudah ada Joyun dan kedua orang tuanya. Malam pun tiba dan mereka merayakan hari ulang tahun Joyun. Ketika Joyun dan ayahnya pergi ke belakang, kesempatan itu dimanfaatkan oleh Yongki untuk merayu Haeyoung. 잠깐만요. 뭐가 묻었네. 식구들끼리 있는데 뭐 어때요? Setelah acara ulang tahun selesai, kemudian Joyun mengantar Yongki untuk pulang. Dan di sini Joyun mengucapkan terima kasih karena Yongki mau membantunya untuk menjadi pacar pura-pura. Yongki sendiri berharap besok Joyun akan kembali menghubunginya untuk berkencan. Yongki kemudian pulang sambil menelpon temannya. Dia bercerita kepada temannya kalau hari ini dia sangat bahagia karena bisa bermain futsal dengan wanita dan itu sangat berkesan di hatinya.
Ketika Yongki sampai di rumah dan akan tidur, di sini keanehan mulai terjadi. Tiba-tiba dirinya kembali di waktu pagi hari dan tepatnya saat dia melamar kerja di perusahaan NIT. Dia pun bingung kenapa bisa kembali ke perusahaan itu dan dia pun mencoba untuk pulang dan menghindari kejadian itu. Tapi dia sendiri tidak bisa dan dia dikembalikan oleh waktu ke tempat itu. Yongki pun sangat bingung karena kejadian itu terjadi berulang-ulang. Lama-kelamaan dia pun merasa tidak peduli dan mencoba untuk masuk kembali ke perusahaan itu. Di sana dia pun tetap diwawancarai seperti biasa dan seperti tidak terjadi apa-apa. Yongki yang sudah tidak peduli dengan kejadian ini dan dia pun memaksa Tim Jang bermain futsal dengannya. Namun yang terjadi Tim Jang justru menghajar Yongki. Setelah itu dia pun bertemu kembali dengan Jo-yoon. Tidak hanya itu, dia juga kembali bertemu dengan Hae-young dan juga merayakan ulang tahun Jo-yoon. Hal itu terjadi berulang-ulang hingga membuatnya merasa kesal. Yongki kemudian mencoba memecahkan masalah yang terjadi. Dia lalu berpikir positif dari mulai diwawancarai hingga bertemu ibu Jo-yoon secara baik-baik dan tanpa adanya permainan futsal. Di sana Yongki mencoba menyelinap masuk ke kamar Jo-yoon dan dia menemukan fakta bahwa Jo-yoon ternyata hanyalah anak angkat. Setelah itu dia kembali diantar pulang oleh Jo-yoon. Namun di sini Yongki melakukan hal yang belum pernah dilakukan, yaitu kembali ke rumah Jo-yoon. Dan di sana dia menemukan obat-obatan milik Jo-yoon. Tak lama kemudian Jo-yoon masuk ke kamarnya bersama seorang pria. Ternyata itu adalah ayah tiri Jo-yoon. Jadi selama ini Jo-yoon telah dipaksa bermain futsal bersama dengan ayah tirinya. Saat permainan akan dimulai, terdengar suara dari dalam lemari. Dan ketika dibuka, Yongki ketahuan yang dari tadi telah bersembunyi di dalam lemari. Dia pun dihajar oleh ayah tiri Jo-yoon. Dan saat Yongki akan dihabisi, Jo-yoon pun menolongnya dengan memukul ayah tirinya hingga pingsan. Kemudian Jo-yoon yang kali ini berniat menyingkirkan ayah tirinya untuk selamanya. Hal itu pun dilarang oleh Yongki. Lalu setelah itu Yongki mengajak Jo-yoon untuk pergi dari tempat itu. Dan Jo-yoon sendiri mau mengikutinya. Ternyata yang membuat gagal dan terulang-ulang di tempat yang sama, itu semua karena saat pulang, Jo-yoon ternyata didatangi oleh ayah tirinya dan diajaknya bermain futsal hingga membuat Jo-yoon depresi dan ingin mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara meminum obat yang sudah ditemukan Yongki sebelumnya. Hal yang harus dilakukan Yongki sebenarnya adalah menolong Jo-yoon dan bukan bermain futsal dengan orang lain. Lalu kemudian Jo-yoon dibawa ke rumah Yongki. Dan di sana untuk pertama kalinya Yongki merasakan permainan futsal yang sangat seru bersama Jo-yoon. Karena selama ini permainan futsalnya dengan orang lain itu hanyalah hayalan Yongki semata. Ketika Yongki terbangun dari tidur panjangnya, dia melihat sudah ada Jo-yoon di sampingnya. Yang itu artinya dirinya sudah terbebas dari kutukan karena sudah menyelesaikan misinya dan film pun selesai.